Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan selamat sore untuk Smart Listeners yang ada di rumah. Ya, selamat sore jelang petang ya. Kita berjumpa lagi tentunya di program Smart Community di sore hari ini. Bagaimana kabar tak di pekan ini? Alhamdulillah baik ya. Luar biasa. Ini fast respon banget ya narasumber atau bintang tamu kita. Dan untuk teman-teman yang masih ada di luar, Smart Listeners dan viewers, silahkan karena ini masih musim hujan ya, pancaroba atau transisi. Ini saya aja udah kena sedikit ya flu begitu. Tapi saya berharap bahwa teman-teman yang ada di sana tetap sehat ya. Jadi sediakan semua obat-obatan, makanan bergizi, istirahat yang cukup, jas hujan, pakai masker juga boleh dan sebagainya. Minum yang hangat-hangat apalagi sore-sore kayak gini. Aduh, luar biasa ya. Minum teh gorengan. Wih, ini mantep ya. Baik, seperti biasa di sore hari ini di Smart Community kita sudah kedatangan salah satu ya komunitas yang ada di Sulawesi Selatan yang tidak kalah menarik dan tidak kalah kece. Kalau komunitas ini masih muda-muda semua. Cewek-cewek ya. Oke, baik. Komunitas yang satu ini bernama Komunitas Yoga Healing Sulsel dengan tema ya yoga healing adalah olahraga, olah rasa dan olah jiwa bersama saya Desa. Kalau begitu daripada penasaran Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah, kita langsung saja kenalan, salam sapa kenalan, ngobrol bareng dengan Komunitas Yoga Healing Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya ya. Jadi ini boleh ganti-gantian ya. Silahkan. Ya, boleh dipakai mic-nya. Sekali lagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Selamat sore ibu-ibu yang cantik-cantik. Ini auranya positif sekali ya Smart Listeners, luar biasa. Ini saya pasti nih udah nggak diragukan lagi ya gimana yoganya. Tapi saya penasaran, kita akan ngobrol lebih jauh mengenai yoga. Tapi sebelumnya tentunya kita akan mengenalkan ya satu persatu ya member-member dari Yoga Healing Sulsel dan menanyakan sebetulnya yoga, segala sesuatu yang berhubungan dengan yoga healing ini. Kalau begitu kita langsung saja. Saya kemana dulu nih? Dari pojok dulu deh, boleh perkenalkan? Iya, silakan. Boleh perkenalkan ke Smart Listeners yang ada di rumah ya, di mobil atau dimanapun itu yang mendengarkan kita dan menyaksikan kita. Namanya siapa? Ya. Kemudian sudah berapa lama join di Yoga ya Healing Sulsel, dan apa sekarang sebagai member aja atau sudah masuk ke dalam memang komunitasnya dalam artian apa ya, mungkin sebagai pengajar kah atau organisasinya kah atau bagaimana? Jadi nama, sudah berapa lama dan sebagai apa? Silakan. Ya, terima kasih atas yang sudah diberikan kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti. Dipanggilnya siapa? Saya dipanggil dengan Isma, akrabnya. Ibu Isma ya. Saya bergabung di komunitas Yoga Healing sudah 4 tahun mungkin, kurang lebih 4 tahun lebih. Luar biasa, betul. Di situ saya menggeluti yoga healing langsung dari 4 tahun lebih itu saya langsung diikut sertakan menjadi instruktur yoga. Jadi berawal dari masuk, kemudian sekarang alhamdulillah menjadi salah satu. Ya, salah satu instruktur yoganya. Ibu Isma. Ya, selamat datang ya. Sebentar kasih. Kita akan lanjut lagi. Kita boleh berpindah dulu. Dengan siapa Ibu? Kemudian sudah berapa lama masuk di Yoga Healing Sulsel dan sebagai apa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu ya. Ya, boleh. Lupa sampai. Nama saya Nindiawati Sumbat, biasa dipanggil Nindi. Sebenarnya saya dari yoga itu sudah lama ya Bu Hera ya, sekitar sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Tahun 2019, 2018 kayaknya. 2018 awal. Iya, 2018 sampai sekarang. Berarti udah 7 tahun.
Udah 7 tahun ya. Iya, sekitar 7 tahun. Berarti sekarang sebagai apa nih di Yoga Healing Sulsel? Sudah pernah ikut instruktur tapi belum belum terjun langsung. Biasa Oke. jadi pengawalnya Ibu Hera. Oh, Masya Allah. Iya. Oke, Iya, gitu. baik. Jadi memang apa ya istilahnya turut menyemarakan Iya, juga ya iya. di komunitas Komunitas Yoga Healing Yoga Sulsel ini. Healing Jadi Sulsel. panggilannya siapa nih, Ibu Nindi? Iya. Apa ada hubungannya dengan Nusa Tenggara Barat? Bukan. Bukan. Oke. Saya keinget jadi India. daerahnya Sumba gitu. Tidak, itu FAM Oh, dari itu FAM. ya Gorontalo. Oh, FAM Masya Allah. dari Bapak. Ya. Oke, baik. Silakan selanjutnya. Silakan. Instruktur. Wah, ini wajahnya kayak nggak asik nih. Kayak familiar nih. Oke, silakan Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenalkan saya Hera. Saya membawakan yoga healing di Makassar itu dari tahun 2016. Wow. Iya. Ini tahun berapa nih? Udah berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh? Yuk, Ya, matematika sudah yuk. 9. Oke, 9 Iya. tahun. Oke, hampir 1 dekade ya. Iya, Oke, 9 tahun. lanjut. Kemudian alhamdulillah 2 tahun kemudian saya diterima dididik dengan salah satu teman saya, nanti muncul Ibu Erna Halik yang memperkenalkan. Oke. Dari situ di rumah sakit Dadi akhirnya saya bisa mengajak dari rekan-rekan medis untuk gabung menjadi instruktur, ikut teacher training. Oke. Ah. Sebagai apa nih Bu Kalau Hera saya nih di sini? pertama di Makassar masih sebagai instruktur biasa. Oke. Tapi karena peluangnya besar yoga healing itu karena di Makassar itu kan orang taunya yoga lebih ke akro. Saya bawanya yoga terapi. Oke. Dan begitu saya masuk di rumah sakit, alhamdulillah tawaran privat dan event-event begitu banyak. Wah, Masya Bahkan Allah. Kalbe Parma 2 tahun 3 tahun berturut-turut sebelum Covid Aha. saya dipakai. Hmm. Akhirnya dari situ kita ini besar. Oke. Ya, itu Baik, aja. salah satu perusahaan industri kesehatan ya Iya, maksudnya ya. iya. Oke. Oke, sensor sedikit. Gak apa-apa. Oke, selanjutnya boleh dengan siapa, Ibu siapa, kemudian sudah berapa lama di Yoga Healing Sulsel dan sebagai apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Armalia Nur, biasa dipanggil Arma. Oke, Ibu Arma. Saya bergabung di Yoga Healing sekitar berapa tahun ya Bu Hera? Setelah Covid Setelah Covid 2019. Setelah Covid itu ke atas. 2000-an ke atas. Iya, Ya. 2021. 2021. Iya. Oke. Berarti masih ini ya, masih Covid gitu. Tahun Iya, 2021. iya. Mhm. Masih rame-ramenya Iya. bermasker ya. Ya, ini sebagai apa nih? Apa udah jadi instruktur juga atau di organisasinya atau gimana nih, Ibu? Saya di Yoga Healing itu saya sempat ikut teacher training, Oke. pernah juga ikut untuk sebagai instruktur sih, tapi untuk sementara ini masih member-member biasa. Member biasa ya. Kalau Habis tidak di tempat jadi tidak menetap. maksudnya gimana tidak Tidak menetap? menetap di Makassar, Di mana di menetapnya? Papua. Wow, luar biasa jauh banget ya. Berarti terbang ke sini Bu ya untuk ketemu teman-teman, kemudian untuk berkegiatan Kebetulan bersama. anak-anak ada di Makassar sini, orang tua juga masih hidup, masih ada di sini ya Iya. di Makassar. Iya, Oh, jadi alhamdulillah. bolak-balik. Oke, baik, Papua ya, ini keren nih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan perkenalkan diri dan apa ya, sudah berapa lama dan sebagai apa nih di Yoga Healing Sulsel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya warahmatullahi Yeti wabarakatuh. binti Nuraini, biasa dipanggil Yeti. Mhm. Saya ikut yoga sudah 9 tahun. Oke, wow. Kemana Mbak Ira ada, dulu selalu ngikut. Ini kembaran ke berarti. Berarti udah hampir 1 dekade, udah hampir 10 tahun Bu ya. Oke, udah 9 tahun. Sebagai apa nih? Udah jadi instruktur juga atau gimana? Sudah ikut teacher training juga, sudah ngajar juga. Oke. Wah, kasih dong semangat dulu sebelumnya.
Oke, kita masih berlanjut ya sambil kita menunggu teman yang lain untuk join juga ya. Tapi oke, kita ngobrol dulu nih. Nah, smart listeners dan viewers yang ada di rumah pasti pengen tahu nih Yoga Healing Sulsel sejarahnya gitu. Kenapa ini bisa hadir di tengah-tengah kita, utamanya di Sulawesi Selatan? Apakah ini asli dari sini atau dari Pulau Jawa atau dari luar negeri? Kemudian hadir juga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan apa sih sebetulnya yang melatar belakangi ini kemudian muncul atau hadir seperti itu? Siapa nih yang mau jawab? Bu Hera, Kak Hera boleh? Ya, Oke, boleh. silahkan. Bismillah. Jadi yoga healing ini pertama berawal dari Markandeya Yoga Indonesia yang ada pusatnya di Bali. Oh, Bali. Bali, Oke. iya. Tahun boleh tahu? Saya ikutnya tahun 2015. 2015. Iya. Oke. Waktu itu saya masih tinggalnya di Surabaya, Sidoarjo. Kebetulan waktu itu saya kenanya asma akut sama saraf kejepit. Oh, iya. Divonis sama dokter harus operasi. Tapi waktu itu saya paling takut namanya operasi karena masih muda waktu itu. Sekarang juga masih muda. Waktu itu ya. Jadi alternatif ada yang bilang kalau dengan yoga terapi kita bisa sembuh dengan yoga. Akhirnya dengan kesembuhan saya mencari pusatnya. Saya ke Bali. Oh, wow. Saya pelajari, saya ikut teacher training dan saya terapkan di ini meskipun waktu itu saya tidak dibayar. Saya utamakan dulu majelis pengajian saya dan alhamdulillah banyak yang sembuh. Setelah itu saya mengajar mulai dari kelurahan, kecamatan, akhirnya diliput di media dan ditawari di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Alhamdulillah setelah itu saya hijrah ke Makassar. Peluang besar sekali karena di Makassar waktu itu ada yoga tapi lebih ke akro. Tapi untuk penyembuhan orang tua kan jelas tidak bisa mengikuti. Kalau misalnya apa tadi namanya yang di Bali itu Ibu Hera? Markandeya Yoga. Ya, oke. Markandeya Yoga ini adalah apakah perpanjangan dari Yoga Healing Sulsel atau beda atau bagaimana nih? Jadi itu Markandeya memang kan healing nama pusat. Kemudian di sini Markandeya Sulawesi Selatan. Jadi anaknya sudah diikutkan. Jadi strukturnya satu kesatuan. Iya, Jadi ini adalah cabang. Cabangnya jadi Sulawesi Selatan. bukan berawal dari Markandeya itu kemudian terinspirasi dan buat di Sulsel, bukan ya? Bukan. Tapi memang satu tubuh kemudian cabangnya di sini. Cabangnya di sini. Oke. Jadi kita resmi kita dilakukan pelantikan langsung dari Bapak Panglima. Oke. Nah, kalau untuk yang mengepalai di sini siapa nih? Kak Hera atau siapa nih? Kalau saya sebagai wakilnya dari Ibu Haji Metih. Oke. Yang Berarti untuk ketuanya di sini untuk sekarang periode sekarang masih Haji Metih. Saya wakilnya. Oke, jelas ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk tadi yoga ada yoga akro dan kemudian yoga healing ini, apa sih sebetulnya bedanya? Iya, kalau yoga healing itu lebih ke penyembuhan. Jadi rata-rata member yoga healing itu usianya 40 ke atas, terutama yang punya masalah misalnya frozen shoulder, saraf kejepit. Itu bagus sekali gabung karena kita yoga healing kita juga memperkenalkan aqua yoga. Gitu. Oke. Jadi kita lebih banyak ke pernapasan, bukan gerakan yang jompang wali kayak acro yoga yang selama ini. Oke, tahan dulu Kak Hera ya. Ini saya jadi ketukar-ketukar ya deh Kak, Bu. Oke, baik. Kalau Ibu siapa lagi namanya? Ibu Arma. Ibu Arma ya, Ibu Arma. Nah, ini kali pertama gabung di Yoga Healing Sulsel ini, apakah referensi lihat di internet atau tiba-tiba aja ada eventnya Yoga Healing Sulsel kemudian dekati gitu cari tahu atau gimana nih? Tiba-tiba saja. Gimana tuh tiba-tibanya? Iya, dengar-dengar dari teman, dengar-dengar bilang itu si ibu itu sakit ini. Terus penyembuhannya dengan apa? Dengan yoga. Terus saya ajak Bu, siapa yang kenal kita? Kita waktu anaknya dulu sakit. Oh iya ya, itu Ya, sudah. Baji Suryani, Oh, yoga iya. air. Oke. Iya, aqua yoga. Terus saya ikut, kebetulan tantenya Bu Hera, saya punya tetangga. Oke. Saya punya tetangga baru diajak
kebetulan anak saya sakit. Sakit, saya bilang Bu Hera, bisa mungkin Bu Her kita terapi. Dia bilang, oh iya kalau begitu begini Bu Her, kita adakan yoga, kelas yoga di rumah. Belum privat, kelas yoga dulu toh di rumah. Yang reguler gitu ya? Iya. Oke. Terus yoga, akhirnya saya bilang, saya mau privat, saya punya anak. Alhamdulillah sembuh. Oke, jadi istilahnya kenal itu tapi tidak kenal secara langsung. Jadi dari referensi sebelumnya ya. Kemudian alhamdulillah sekarang nyemplung kayak gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, saya ke Ibu, gimana awalnya bisa kemudian masuk ke Yoga Healing Social? Apakah ada referensi juga disarankan atau lihat secara langsung di eventnya atau dari searching internet atau gimana nih? Gimana? Kebetulan dulu lutut saya sakit, ya waktu itu ngajar di lantai 3, nah, naik turun tangga itu bunyi lutut. Ya. Bunyinya gimana Ibu? Lutut kan suka bunyi kletek-kletek gitu kan. Kletek. Kalau naik tangga itu, waduh. Satu-satunya saya tahu yoga tapi nggak tahu itu di mana gitu loh. Ini penyembuhannya gitu. Kalau yoga insya Allah. Nah, saat itu yang ceritain siapa? Nyari di jalan kan, kebetulan lewat gitu kan. Nah, di situ ada yoga dekat rumah kan, ada yoga. Saya cari pertama, cari tutup. Terus lain bulan cari ada. Tapi yoga saat itu yang kemudian langsung ketemu gitu, apa yoga healing langsung yoga atau yoga yang lain? Healing yang saya cari. Nemunya itu di daerah mana saat itu? Di daerah Antang. Memang saya tinggal di Antang. Oke, Antang. Jadi berawal dari kemudian istilahnya punya apa yang namanya problem sendiri dan kemudian nyari solusi, kepikiran yoga, kemudian nyari dan ketemu. Ternyata tidak jauh-jauh amat ya. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Ikut itu berapa lama prosesnya dari kemudian bisa sembuhnya gimana? Enggak nyampe 3 bulan waktu itu. Wow. Kalau osteoporosis atau pengapuran, yang penting konsisten rutin kan? Iya, rutin. Relatif cepat ya? Iya. Masya Allah. Minum obat. Betul. Oke, terima kasih. Saya ke Ibu. Siapa? Ibu siapa? Saya Mary. Nindi. Ya, kalau berawalnya itu untuk yoga ini kenal dari mana? Kalau saya memang dari kantor, kan dari kantor itu stroke center. Banyak teman-teman yang ikut. Terus saya juga memang suka olahraga, ya dari aerobik, pilates. Tapi yang paling saya suka itu yoga. Nah, ini kan stroke center gitu. Iya. Kemudian ketemu dengan yoga. Ceritanya itu gimana tuh? Kan ada awal mulanya. Ada sosialisasi kah atau gimana? Memang ada ini program internal atau gimana? rutin yang ini, rutin setiap minggu, 2 kali seminggu kita ada memang perkumpulan untuk yoga healing. Memang. Itu programnya dari internal melibatkan untuk yoga healing atau awal mulanya gitu, kemudian bisa ke yoganya gimana? Ibu Hera boleh jawab. Ya, nanti dijawab langsung sama Ibu Erna. Oke, baik. Iya, karena saya lebih suka yoga karena kalau kita yoga itu ndak terasa capek, apalagi kita kan aktivitasnya tuh memang kalau tenaga mobilitas ya, tenaga kesehatan harus harus fit, betul-betul fit, apalagi itu hari waktu COVID banyak sekali pasien di sana. Jadi untuk supaya tidak cepat capek, terus tidak mudah, walaupun kita naik tangga turun naik begitu, tidak cepat capek karena kita diajar untuk mengolah nafas bagaimana. Terus penyakit-penyakit lain juga seperti perempuan seperti turun kandungan, osteoporosis, apalagi kita yang sudah 40 ke atas, hipertensi, semua diajarkan untuk bagaimana caranya menangani tanpa obat. Walaupun saya sebagai apoteker, tapi saya lebih suka kalau tanpa obat. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita ke ujung nih. Oke, nah untuk awal mulanya gabung di Yoga Healing Social ini gimana ceritanya? Saya
pertama ikut di yoga healingnya ini, waktu itu saya cari-cari yoga. Memang. Emang langsung sengaja nyari yoga? Sengaja nyari. Waktu itu kan awalnya saya selalu ikut saya kan pindahan dari Jakarta ke sini. Pas di sini saya cari yoga, terus kata tetangga saya, oh ada yoga healing. Oh bagus, karena kan badan saya waktu karena terbiasa olahraga, terus di sini berhenti lama, terus saya cari yoga, ternyata diinformasikan ada yoga healing, namanya Mbak Hera. Langsung saya dikasih kenal, langsung saya ikut bergabung di situ juga, sampai sekarang selanjutnya. Seterusnya luar biasa ya. Oke, mungkin kita masih punya 5 menit lagi, kita akan switching satu atau mungkin beberapa teman dari yoga healing ya. Oke, kita masih lanjut. Saya ke Ibu Hera lagi dong ya. Nah, Bu Hera, ini kan penyembuhan ya. Kalau healing kan bahasa Inggris kan. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya penyembuhan. Penyembuhan, betul. Gitu. Tadi rata-rata orang yang gabung yoga ini adalah orang-orang yang usianya 40 ke atas 40 yang ke atas. bermasalah kesehatan. Yang bermasalah. Nah, gimana dengan orang yang sehat atau yang misalnya sehat tapi terancam tidak sehat? Kemudian umur-umur yang ke bawah 40, kemudian dari segi gender ya kan, yang mana lebih cocok ikut yoga? Apakah kedua-duanya cocok-cocok aja atau perempuan saja atau laki-laki atau bagaimana tuh? Bisa dijelasin? Oke. Jadi di yoga healing saya untuk kelas reguler itu khusus perempuan. Kecuali kalau dia privat keluarga. Ada beberapa banyak privat. Saya terima kalau laki-laki, tapi istrinya harus ikut. Istri anaknya. Anaknya iya, privat namanya. Jadi kalau yoga healing itu memang kita rata-rata usianya 40 ke atas yang gabung. Karena memang yang gabung itu rata-rata yang punya masalah kesehatan. Nah, gimana kalau dengan orang yang sehat? Apa manfaatnya untuk orang yang sehat ya, gitu kan? Untuk manfaatnya biar lebih sehat, bisa menurunkan juga berat badan. Terus kan ini yoga bukan cuma olah tubuh aja, tapi olah rasa, olah jiwa. Jadi di situ kita ada misalnya olah rasa, dia bisa yang punya anxiety, kecemasan berlebihan itu bisa sembuh. Ada kelasnya khusus. Jadi itu banyak yang bermasalah di lambung, itu ikut. Masih muda kelihatannya dari luar fisiknya sehat, tapi itu kita kasih olah jiwa, nafasnya biar ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ada nggak sih yel-yel dari yoga healing ini seperti apa? Hafal gak sih? Ayo. Udah latihan? Yoga, ya. Oke, silakan. Yoga healing. Boleh semuanya? Sehat, kuat, semangat. Oke, ada nggak sih gerakan tangannya? Ada? Ya. Oke, gimana yoga, tuh? Namaste, yoga healing. Sehat, kuat, semangat. Oke, sekali lagi saya pengen ikut. Jadi gimana? Yoga healing. Sehat, kuat, semangat. Tepuk tangan dulu. Ya, baik, kita akan break ya sejenak ya untuk smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Kita akan kembali tentunya ya masih bersama komunitas yoga healing Sulawesi Selatan. Stay tune at Smart FM 101.1 The Spirit of Indonesia. Ya, kembali tentunya bersama saya RD Sam ya, Smart FM 101.1 The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration di program Smart Community. Masih bersama Yoga Healing Sulsel. Gimana yel-yelnya? Yoga Healing. Sehat, semangat,
Semangat. Oke, nah baik, kita Gasmani Sanas, kita kehadiran ya salah satu ya member ya dari Yoga Healing. Boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Oke, udah tahu cluenya kan? Ya. Oke, 60 detik dari sekarang. Enggak, silakan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herna, biasa dipanggil Kak Erna. Ya, biasa baik di rumah sakit ataupun teman-teman di yoga semuanya panggil Kakak Erna. Nah, saya bergabung itu di Yoga Healing itu di Yoga Healing itu tahun sebelum Covid. Tapi saya sudah lama kenal yoga. Sebelum saya ketemu Mbak Hera, saya sudah yoga. Iya, dulu ada instruktur dulu, karena saya kan bergabung di salah satu sanggar ya. Kebetulan di situ sanggar aerobik, tetapi kebetulan ada kelas yoga. Ternyata kelas yoga berikutnya diisi sama beliau. Nah, lama kelamaan beliaunya menghilang. Itu gimana tuh, Iya, menghilang kemana? Ternyata dia mungkin karena kebanyakan job, akhirnya dia tinggalkan pesona. Nah, waktu itu sempat Datuk ketemu di mana ya terakhir? Enggak, ketemu dulu kayaknya di suatu event ya. Satu event saya ketemu, kayaknya saya kenal Mbak Hera ini. Akhirnya saya ketemu, saya bilang, suami saya itu lagi sakit. Dia ada saraf terjepit. Akhirnya saya panggil ke rumah untuk diterapi. Cuman 1 kali saja yang diterapi itu, terapi yoga, alhamdulillah langsung hilang sakitnya, nyerinya itu. Padahal beberapa hari itu dia tidak bisa tahan sakitnya. Mulai dari situ akhirnya saya didukung terus untuk ikut yoga. Didukung oleh suami. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Yoga Healing Sulawesi Selatan. Ini yang bagi yang mendengarkan, boleh ada sosial media dari Yoga Healing Sulawesi atau mungkin kontak yang bisa dihubungi buat nanya-nanyain gitu komunitas Yoga Healing. Apa sosial medianya, boleh nggak di-spill? Silakan pakai mic. Jadi bisa lihat di FB Herau Jamil sama di IG saya Hero Jamil 79 IG. Oke. Berarti masih dalam proses ya. Ini wajib nih dibuatkan Yoga Healing Social Instagram dan Facebooknya sendiri supaya teman-teman yang ada di luar sana itu bisa lebih bebas gitu, leluasa untuk bertanya. Jadi kalau misalnya nggak dibalas di Mbak Heranya, kemudian bisa di Yoga Healing Socialnya seperti itu. Ini abis ini ya wajib ada nih sosial medianya Yoga Healing, ya kan? Karena ini komunitas keren banget. Nah, saya masih ke Ibu Herna dulu. Boleh dilanjutkan tadi. Alhamdulillah sehari ya. Iya, sehari kemudian, saja. tapi sekarang dulu kan memang sebelum ketemu Mbak Hera ini udah yoga tipis-tipis. Dan kemudian iya, karena memang saya kan aktif di aerobik. Saya aktif aerobik, tetapi mungkin karena berjalannya juga umur juga semakin bertambah, akhirnya kayak mudah lelah dengan aerobik. Walaupun masih, tapi tidak terlalu aktif. Karena saya lebih fokus ke yoga. Nah, terus selanjutnya karena saya kan orang rumah sakit, akhirnya saya buka di sana satu kelas di sana. Terus saya panggil beliau untuk mengisi. Ya, saya libatkan dokter-dokter, perawat untuk ikut di sana. Alhamdulillah pesertanya banyak. Alhamdulillah. Jadi itu berarti dari tahun berapa tadi? 2006 17 18 sih. Iya, tahun ingat 2018. Soalnya 2018. Kan sebelum Covid. Sebelum Covid sudah lumayan berjalan. Ya teman-teman yang ada di sini loyal banget ya dengan Yoga Healing Sulsel, luar biasa. Baik, kita selingi lagi pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau untuk misalnya yoga ini kan sebetulnya untuk orang-orang yang istilahnya yang tadi yang sudah punya penyakit begitu. Nah, apa
apakah ada riset bahwa untuk yoga ini memang untuk semua penyakit atau tertentu aja atau gimana nih? Ada yang bisa jawab? Jadi kita yoga healing ini kita pelajari namanya yogalogi. Ya, dan semua di sini yang ikut di sini alhamdulillah sudah ikut teacher training yogalogi. Yogalogi itu kita mempelajari suatu penyakit tertentu untuk terapi, misalnya diabetes, hipertensi, asma, jantung. Jadi ada gerakan yang dianjurkan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Itu gimana tuh maksudnya yang jadi misalnya dalam yoga kan ada istilah, kita kan pakai istilah kalau di ini down facing dog atau posisi trennya itu down dog. Kalau kita dalam healing disebut pose gunung. Itu kalau yang hipertensi, asma, jantung tidak dianjurkan untuk menatap perutnya atau menatap ke bawah. Jadi pandangannya lurus ke depan. Begitupun dengan gerakan twisting. Ada juga yang tidak boleh yang gerakan memutar. Jadi banyak dengan gerakan-gerakan, betul-betul kita fokuskan pada gerakan tertentu dengan nafas, teknik pernapasan yang dalam bahasa yoganya disebut pranayama. Jadi memang yoga ini diperuntukkan memang untuk hampir semua atau jangan-jangan semua jenis penyakit yang memang timbul dari pola hidup kita, seperti itu yang disebabkan dari makanan, dari kurangnya kita istirahat, faktor usia, ya kan, minuman, ya kan, mungkin faktor dari alam ya seperti radiasi yang menyebabkan penyakit-penyakit yang lain seperti tumor, kanker dan sebagainya. Ini bisa dijawab seperti itu ya. Bisa disilakan bahwa hampir semua penyakit. Betul. Luar biasa ya. Makanya yoga healing itu dikatakan olahraga karena raganya tubuhnya yang bergerak. Olah rasa karena kita langsung bisa merasakan tubuh kita yang lemah di mana. Olah jiwa karena jiwa kita yang diolah. Bagaimana kita melatih kesabaran kita, menahan rasa sakit kita di saat gerakan-gerakan tertentu. Olah nafas karena kita memang fokus ke pernapasan. Jadi menyatukan antara olahraga, olah tubuh, olah nafas sebagai alternatif penyembuhan diri sendiri. Oke, saya ke Ibu lagi. Nah, di Ibu Yanti, di bagian Ibu Yeti, maaf. Di bagian yoga ini, yoga healing ini di bagian mana, di part apa Ibu Yeti suka gitu? Saya kan kurang memahami ya, tapi yang saya maksud adalah di bagian-bagian mana dari? Semua diikutin. Iya, bagian mana? Yang paling favorit gitu? Ya. Semua diikutin. Oh, semua. Oh. Iya. Kalau misalnya disuruh memilih dari semua ini, misalnya ada nggak beberapa favoritnya? Apa tuh? Boleh di-spill nggak? Ya. Yang kayak nggak capek gitu, suka gitu. Oh, itu yang twist enak sekali itu. Itu kayak gimana tuh twist? Saya teko-teko. Gimana? Gerakan twist, memutar. Usia begini bisa split loh. Oh wow. Itu tujuannya apa tuh kalau dalam yoga? Twist itu apa? Biar tulang belakang kita bagus. Iya. Lurus. Tetap. Semakin sering itu dilakukan maka semakin fit, semakin nyaman. Tulang belakangnya. Gampang capek. Bangun tidur juga enak. Oke. Tapi awal-awal dilakukan berat gak sih? 1, 2, 3. Berat. Ya, sampai 3 kali itu. Ada nyeri nggak sih atau gimana rasanya atau capek aja? Kalau pertama kali, ya itu pasti ada bangun tidur dulu terasa nggak enak ya, sakit. Jarem ya kalau Jawa ya, jarem gitu. Tapi kalau udah 3 kali diikutin enak. Oke. Jadi kalau memang kalau nggak ikut nggak yoga sakit semua. Jadi emang selepas itu udah terbiasa ngelakuin, jadinya rasanya seger gitu ya. Iya. Oke. Kalau Ibu Arma, bangun tidur apa juga. Bu Arma yang apa sih namanya bagian-bagian terfavorit dari yoganya itu apa gitu? Dan kenapa alasannya? Apa ya? Kayaknya semua deh. Semua. Tapi iya. kalau misalnya disuruh memilih nih, diseleksi lagi nih, harus semua itu apa yang kayaknya tuh nggak habis-habis dilakuin gitu, maksudnya dilakuin terus gitu, diulang-ulang terus. Itu paling sering twist. Itu saja bangun tidur kita twist enak, rasa sakit belakang, biar punggung kayak orang baru bangun ya. Iya. Biar punggung ini Cuman orang awam nggak tahu istilahnya itu apa gitu ya. Ternyata itu twist ya namanya.
Kan kadang orang duduk dia membungkuk begini, kalau sering-sering twist kan begini tegak, lurus kita punya tulang belakang. Oke. Iya. Asal jangan pada saat ini ya seminar atau bukan materi kita nge-twist. Capek duduk ya pasti begini. Oke, saya ke kita lagi. Oke, dari pesanan boleh deh. Oke, di bagian mana yang paling favorit, yang kayaknya tuh sering banget diulang-ulang, suka banget gitu? Oh, kalau saya itu lebih iya, sama saya. Itu memang gerakan yang paling sudah kita kasih. Apa nih? Boleh dijawab dulu nggak sih? Apa bagian mana yang paling favorit? Apa gitu, gerakan apa? Cepos juga enak. Cepos? Iya, enak. Gimana sih tulisannya? Cepos. Sanskertanya Apa? balasana. Balasana. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Posisi Bukan. kayak orang sholat itu. Tapi semuanya kan menempel semua badannya. Oh, itu cepos. Ya, menempel. Itu setelah kita melakukan semua gerakan. Nah, dari situ kita istilahnya untuk tulang belakangnya langsung kita kasih. Oke. Manfaatnya apa yang dirasakan setelah sering kayak gitu cepos? Nah, yang saya rasakan itu kan semua tubuh kan tangan itu ke depan semua. Punggung ini lurus menyentuh ke lantai. Jadi punggung tuh semua badan. Jadi itu enak, jadi peregangan dari punggung, dari tulang ekor itu semuanya kena. Enak dirasa. Jadi mirip-mirip kayak sujud dalam posisi sholat ya? Sholat. Kita kan bokongnya turun. Emang ya kalau yoga memang harus betul-betul ruangan khusus ya, nggak boleh ini agak rada-rada sensitif ya, karena gimana gitu. Oke. Baik, kita kembali lagi ke kita. Nah, apa nih bagian apa? Apa sih nyebutnya kalau di yoga posisi ya? Posisi apa? Pose. Oke, pose apa yang paling difavorit suka gitu di bahwa yoga? Semua gerakan yoga itu kan semuanya enak. Tetapi memang ada gerakan yang paling enak itu pada saat kita mau pendinginan. Savasana. Paling Gimana tuh? Gimana? Bisa dijabarkan, bisa dijelaskan? Itu kita setelah kita melakukan semua gerakan, biasanya kan kalau olahraga biasa kan langsung saja berhenti. Tapi kalau kami yoga itu kita savasana. Terus kita berbaring, kita relaksasi, kayak pokoknya menghilangkan semua. Tapi baringnya itu harus disediakan matras atau? Iya, memang harus pakai matras. Harus pakai matras. Kirain bebas lantai aja atau gimana gitu. Harus pakai matras. Jadi pokoknya rata, semua orang yang ikut yoga rata semuanya ngorok. Enak sekali tidurnya. Karena tidak ada pikiran apapun. Karena semua beban pikiran itu sudah dibuang semua, hilang. Dalam kondisi sudah tidak sadar gitu ya. Semuanya tertidur. Oke. Iya. Tapi kok yakin bahwa semuanya ngorok? Ini agak lucu ya. Ada CCTV yang kebetulan saya sering-sering lagu sering-sering ya. Kebanyakan. Oke. Kadang mau bangunin nggak enak. Oke. Kalau Kak Hera nih, boleh ke Kak Heranya. Iya. Nah, nggak adil dong kalau misalnya sebut semua ya. Pose apa yang paling disuka sebagai seorang instruktur berpengalaman? Kalau saya pose yang paling saya suka adalah split. Oke. Kayak akrobat ya, sirkus. Iya. Kenapa? Kenapa seperti ya, itu? Saya dulu gini. Kenapa saya suka split? Waktu sebelum saya kenal dunia yoga, saya kan marketing. Kebetulan saya dituntut untuk pakai sepatu hak tinggi. Akhirnya efeknya kan kena parisize. Tapi setelah saya dengan rutin split, alhamdulillah hilang dengan sendirinya. Gitu. Oke. Jadi dituntut tidak operasi ya. Karena dituntut keadaan ya. Ya waktu itu. Dan kemudian keadaan itu membuat kita untuk nyari solusi. Dan ternyata solusinya adalah salah satu itu yang pose yang tadi ya. Itu hilang. Jadi bagusnya kalau kita yoga rata-rata yang
yang kenal yang baru masuk, saya lihat ada perisesnya, saya bilang konsisten aja latihannya, insya Allah nanti hilang sendiri, dan alhamdulillah. Oke. Mungkin saya pengen ngedetect list-list penyakit yang ada di seluruh dunia atau mungkin di Indonesia yang top gitu ya, misalnya top 10, top 5. Iya. Saya pengen ngedetect secara cepat apa nih Smart Listeners ya. Mungkin hipertensi nih. Iya. Kira-kira treatment apa yang cocok untuk hipertensi? Hipertensi itu gerakannya sebenarnya simple. Cuma gerakan jinjit. Kalau pagi angkat tangannya ini naik turun. Kayak balerina dong. Karena orang hipertensi bermasalah leher belakang, tegang daerah bahu sampai ke shouldernya. Jadi itu jinjit dengan cuma mengangkat, simple. Tapi ini dipadukan dengan gerakan tubuh sama olah nafas. Tapi itu harus ada pengawasan kan ya? Itu nggak boleh dilakukan di rumah sendiri. Kalau sudah ikut kelas saya, sudah bisa gerakan sendiri di rumah. Tapi nggak boleh coba-coba kalau misalnya nggak di treatment ya? Iya. Karena mungkin siapa tahu ada kayak gerakan sesuatu yang ternyata bisa berakibat fatal. Betul, gitu ya? nggak boleh kalau kalau punya riwayat hipertensi, jantung, asma, untuk ikut yoga melalui misalnya cuma lihat di YouTube dan sebagainya, betul. Itu tidak dianjurkan. Nggak boleh ya? Karena takutnya nanti bisa kena cedera. Mencederai diri sendiri ya, dan menceroboi diri sendiri. Betul. Nah, saya pengen scanning lagi nih, ini dadakan nih. Apa ya? Diabetes gitu. Diabetes salah satu penyakit terbesar ya, pembunuh salah satu ya terbesar di dunia, di Indonesia juga. Apa treatment apa itu yang cocok? Alhamdulillah yang saya punya kelas khusus memang diabetes privat juga. Itu sekarang sudah tidak insulin lagi, ndak, biasanya dia ini. Gerakannya kan orang diabetes tidak dianjurkan mengikuti gerakan yang terlalu berat. Karena imunnya kan lemah. Dia kan gampang capek. Tapi dengan teknik pernapasan cuma beberapa gerakan, alhamdulillah dia bisa. Sebagai alternatif penyembuhan. Jadi kita mengolah nafasnya, mengolah jiwanya, karena orang yang diabetes kan meskipun pola makan dia jaga, tapi kapan dia tidak bisa mengolah rasa atau jiwanya, pasti gulanya naik. Nah, kalau untuk posenya sendiri gimana? Apa dia cukup semedi aja atau apa? Enggak, gitu? Gerakannya sangat sederhana, cuma kita ini dengan teknik pernapasan, namanya teknik pranayama. Tapi lagi-lagi di bawah pengawasan instruktur. Betul ya, yang sekali, berpengalaman. Jangan coba-coba di rumah ya. Makanya ya Smart Listeners, kalau udah denger ini, yang pengen kepoin ya, langsung saja tanya-tanya ya segala sesuatu berhubungan dengan yoga. Silakan join ya di komunitas, boleh tanya apa aja, dan boleh janjian nih sama Kak Hera ya di Instagram Hero Jamil ya. 79 dan juga Facebooknya sama nggak sih? Hero Jamil sama. Hero Jamil 79. Oke, tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Nah, mungkin terakhir nih ya, tapi insya Allah kita masih ketemu lagi ya, ibu-ibu yang cantik. Nah, saya ke pojok dulu. Apa nih harapan untuk Healing Yoga Sulsel ya, terus masyarakat Indonesia, dan untuk diri sendiri ke depannya seperti apa nih? Silakan. Harapannya untuk yoga healing ke depannya itu semoga terus jaya selamanya untuk masyarakat, kesehatan untuk untuk kesehatannya di yoga healing ini tetap jaya. Luar biasa. Saya ke Bu Yeti. Nah, harapan untuk diri sendiri, yoga Sulawesi Selatan, yoga healing Sulsel, dan masyarakat umum pada luasnya, apa nih harapannya? Silakan. Harapannya untuk diri sendiri ya makin sehat. Amin. Kalau untuk masyarakat, mudah-mudahan makin banyak diminati masyarakat. Amin. Untuk yoga Sulselnya gimana? Yoga healing Sulsel? Makin maju. Itu aja? Sangat singkat. Luar biasa. Ibu Arma silakan. Kasih petuah-petuah sebelum ke Wamena. Oke, silakan. Kalau saya untuk yoga healing ya
semoga semua member-member instruktur kita sehat selalu, jaya selalu. Amin. Apa ya? Tetap sehat dan semangat. Oke, sapa-sapa dulu dong keluarga yang di Wamena. Boleh, Hai. Wamena berjaya. Ada Ibu Arma di sini, Ibu Haji Arma ada di Makassar. Lagi live di Smart FM. Masya Allah. Semoga ditonton sama banyak teman-teman di Wamena. Amin. Oke, silakan sebelum kita ke Kahira, silakan Kak. Oke, kita ya. Apa nih harapan untuk diri sendiri, masyarakat luas dan Yoga Healing Soul, silakan. Kalau untuk saya pribadi, yang jelasnya pastikan kita semua pasti ingin sehat, ya, dan tetap harus selalu beryoga, karena saya berprinsip bahwa dimanapun saya bisa beryoga, ya. Yoga itu bisa dilakukan di mana saja, jangan hanya harus datang jauh-jauh, kecuali kalau memang misalnya sudah pernah ya. Kalau saya pribadi, saya kan sudah pernah juga bisa ya teacher training, ya bisa melakukannya sendiri. Nah, buat untuk Yoga Healing Makassar, saya ingin dia lebih sukses lagi. Amin. Artinya karena dulu ya yang jelasnya sukses terus lah. Saya tidak ingin bahwa dengan tidak adanya salah satu misalnya dari kami, ya misalnya Ibu Arma misalnya nanti ke Papua terus menyurutkan semangat, ya jangan sampai ya. Jangan sampai. Saya pokoknya saya ingin terus berjalan terus, Mbak Hera ya. Amin. Kita terus melakukan inovasi, inovasi agar yoga ini selalu tampil di Makassar begitu. Iya, betul. Pokoknya maju terus ya untuk Yoga Healing Soul. Artinya supaya kita tetap juga semangat dari instruktur-instruktur yang di Makassar, tetap juga semangat. Pokoknya menyasar warga masyarakat yang membesar ya. Orang semakin cinta deh dengan yoga yoga tepatnya yoga healing ya seperti itu. Oke, baik, terakhir nih Bu Hera, Kak Hera. Oke, silakan apa nih pesan-pesan harapan-harapan yang ingin disampaikan ke masyarakat ya, smart listeners yang ada di rumah, untuk diri sendiri dan juga untuk Yoga Healing Sulawesi Selatan. Silakan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah saya berharap semoga yang ada di grup WA saya yang anggotanya 300 lebih aktif. Itu tetap aktif ya, jangan pasif lagi. Yuk, apalagi sudah Lebaran. Ayo aktif kembali mengolah tubuh kita. Kemudian yang ada kita 800 lebih member se-Sulawesi Selatan. Saya sering diundang kemana-mana. Semoga kembali lagi seperti dulu berjaya. Dan semoga Ibu Ketua saya meskipun mungkin lagi di luar negeri, semoga tahun ini kita milad yang ke-8 tahun. Bisa lebih mensukseskan lagi yoga healing ini. Nanti milad ke berapa Kak Hera? 8 tahun bulan depan. Milad ke 8 tahun nanti tandeman MC. Oke. Ada lagi silakan Kak. Itu aja buat masyarakat khususnya Sulawesi Selatan, sadar akan kesehatan, karena kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Wah, kesehatan adalah hal yang harta yang paling berharga. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Yoga Healing Soul. Terima kasih ibu-ibu yang cantik sudah hadir, luar biasa ya. Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Jaya selalu untuk Yoga Healing Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah datang di studio Smart FM di program Smart Community. Nah, itulah tadi Smart Listeners yang obrolan yang seru dan menarik ya, edukatif mengenai segala sesuatu berhubungan dengan yoga, khususnya yoga healing dari komunitas Yoga Healing
Pering, Sulawesi Selatan. Semoga ini bisa menjadi pemacu ya untuk pemacu dan pemicu untuk smart listeners yang ada di rumah agar bisa penasaran dan melaksanakan atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan yoga. Dan untuk itu bisa tadi dihubungi ya Instagram atau sosial media Kak Hero Jamil untuk menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan yoga agar kita semua lebih sehat. Dan selalu ya dengarkan 101,1 Smart FM di Spirit Indonesia, Business and Inspiration, khususnya di program Smart Community setiap hari Rabu pukul 17.00 hingga 18.00. Saya Erdesam, sampai ketemu di program Smart Community edisi pekan depan. Sampai jumpa.